Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dan merenungkan dari Keluaran pasal 25. Kita akan membaca tentang bagaimana Tuhan akan memerintahkan bangsa Israel untuk membangun baginya bait suci, dan juga tentang tabut perjanjian, tentang meja roti sajian, dan juga tentang kandil. Kita akan membaca bersama-sama, menambah pengetahuan kita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan dan orang Israel pada masa yang lalu, dan menarik pelajaran bagi kita tentang bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Nah, sekarang mari kita bernyanyi satu pujian nomor 342 dari KPPK yang berjudul Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat. Kejar semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya, Dia mau kita berhati sungguh. Meski engkau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan uji. Tatkala Ia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya, Dia mau kita berhati sungguh. Meski engkau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21 bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup kita sebagai anak Tuhan harus untuk Kristus dalam segala hal. Dan kita melihat di sini apa yang akan diperintahkan oleh Tuhan kepada orang Israel, bagaimana caranya mereka untuk menyembah Tuhan. Dan itu harus menjadi sebuah pedoman bagi kita untuk mengambil prinsipnya, sehingga kita tahu juga bagaimana kita menyembah Tuhan. Oke, dan di sini kita melihat di pasal 25, mari kita sama-sama buka Keluaran pasal 25. Kita akan membaca dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu pembangunan kemah suci, ada nanti namanya pembuatan tabut perjanjian, pembuatan meja roti sajian, dan pembuatan-pembuatan lainnya yang berguna untuk menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Dilakukan atau didapatkan segala materi, segala hal yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Firman Tuhan di sini memberikan kita sebuah prinsip bahwa umat Tuhan harus dengan sukarela memberikannya untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah prinsip yang terus kita laksanakan sampai ke dalam perjanjian baru. Makanya di dalam perjanjian baru para rasul juga mengajarkan kepada kita untuk memberikan dengan sukarela. Memberikan dengan sukarela kepada Tuhan, bukan karena Tuhan membutuhkan uang kita, bukan. Tetapi sebagai bentuk di mana kita sebagai anak-anak Tuhan mau mensupport, mau menolong pekerjaan Tuhan di dalam rumahnya. Jadi kalau zaman dulu itu di kemah suci, nanti kita tahu bahwa kemudian nanti di bait suci, ketika bait suci sudah dibangun, dan kemudian ketika berpindah dari bait suci menuju gereja sebagai saksi Tuhan. Di dalam gereja begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus memiliki kerelaan hati untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena di dalam dunia ini, tanpa support daripada kita, tentu banyak hal yang tidak bisa dijalankan. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan ikut mendukung di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan di dalam gereja Tuhan. Nah, ini prinsipnya. Jadi bukan karena Tuhan itu bukan tidak mampu untuk menurunkan bahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, tetapi Dia memilih melalui kita
anak-anaknya. Jadi segala berkat yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Dan bukan semata-mata hanya untuk kita nikmati seorang diri, tetapi juga untuk menjadi berkat bahkan di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan mampu untuk memberikan gereja uang yang cukup untuk bekerja, ya Dia mampu. Dan Dia memilih jalannya adalah melalui kamu anak-anaknya. Oke, jadi segala persembahan di dalam gereja yang diberikan oleh anak-anak Tuhan, juga para hamba Tuhan di dalam gereja harus tahu, itu bukan untuk milik pribadi, itu bukan untuk menyenangkan pribadi siapapun di dalam gereja, tetapi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi harus dipastikan juga segala sesuatunya dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa demikianlah pada masa itu Tuhan juga memerintahkan kepada orang Israel untuk memberikan persembahan mereka. Nah, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tunga, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan, untuk baju efod dan untuk tutup dada. Saudara, apa yang dikumpulkan di sini bukan berarti karena Tuhan membutuhkan semuanya ini untuk Dia pakai. Kita melihat kemuliaan Tuhan di pasal-pasal sebelumnya. Orang Israel juga sudah melihat kemuliaan Tuhan yang bahkan lebih mulia daripada ini. Apa yang dikumpulkan di sini bukan untuk Tuhan pakai, tetapi untuk pekerjaannya, untuk pembangunan kemah suci dan segala sesuatu nanti yang akan dibuat. Itu gunanya di sini. Makanya sangat spesifik di sini dikatakan emas segala macam. Nah, kita orang Kristen di dalam gereja, kita tidak membutuhkan semua hal ini untuk membangun gereja. Makanya kita memberikan persembahan kita kalau di zaman modern sekarang dengan uang. Kenapa? Dengan uang kita bisa membeli atau menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang diperlukan di dalam gereja, dan bukan hanya di dalam gereja, untuk misi, untuk membangun kerajaan Allah di dalam dunia. Itulah kenapa di sini sangat spesifik emas, perak dan segala macam. Dan bagi kita tidak perlu sespesifik ini, tetapi tentunya uang yang diberikan kepada gereja itu harus dipersembahkan untuk Tuhan atau digunakan untuk pekerjaan Tuhan, apapun yang dibutuhkan di dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 8-9 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Prinsipnya kembali, Tuhan menginginkan sesuatu dilakukan di dalam rumahnya atau di dalam ibadah kepadanya sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, tidak sembarangan. Nah, kita melihat di sini Tuhan yang menginginkan sesuatu yang penuh dengan keteraturan sesuai dengan firman-Nya. Dan di dalam gereja itu tidak berbeda. Tidak berbeda. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Yang dalam perjanjian lama memiliki karakter yang demikian, di dalam perjanjian baru juga Dia memiliki karakter yang demikian. Oleh karena itu, apapun yang kita mau lakukan di dalam gereja, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, mulai dari cara beribadahnya, mulai dari tata ibadahnya, mulai dari juga musiknya, pujiannya, lagu-lagu yang dinyanyikan, cara menyanyikan, semuanya harus kita temukan sepadan dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Tidak boleh seenaknya kita. Tolak ukur kita atau standar ibadah kita kepada Tuhan bukan apa yang kita rasakan, bukan apa yang orang inginkan, bukan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Dan bagaimana kita tahu kalau di dalam bangsa Israel begitu mudah, karena mereka diberitahukan detailnya apa-apa saja yang harus mereka bangun atau mereka buat, apa yang harus mereka lakukan. Bagi kita orang Kristen tidak diberitahukan kepada kita bagaimana caranya kita membangun gereja, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Kita tidak diberitahukan hal itu. Lalu bagaimana cara kita membangun gereja? Kemudian juga tidak diberitahukan kepada kita kalau di gereja harus musik ini, harus musik itu, lagu pujiannya harus ini. Tidak diberitahukan di dalam Alkitab secara detail demikian. Lalu bagaimana caranya kita tahu mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kembali kepada karakter Tuhan. Lihat apa yang kita pakai. Contohnya musik.
musik apa atau genre apa yang harus kita bawakan di hadapan Tuhan. Lihat apakah genre musik yang kita bawa itu sesuai dengan karakter Tuhan yang kudus. Cara kita bernyanyi, bagaimana cara orang bernyanyi, begitu banyak macam cara orang bernyanyi. Tetapi kita harus memilih mana cara bernyanyi yang bisa kita tahu itu sesuai dengan kekudusan Allah, keteraturan yang diinginkan oleh Allah. Sebab Allah kita memiliki karakter yang teratur, kudus, suci. Jadi bolehkah kita datang ke hadapannya dengan cara yang tidak teratur, dengan cara yang tidak kudus untuk menyembah Dia, sementara Dia adalah Allah yang kudus dan teratur, yang mencintai keteraturan. Nah, itu yang kita perhatikan. Jadi kita harus memilih segala sesuatunya sesuai dengan karakter Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh sembarangan. Prinsipnya, apa yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan karakter, sesuai dengan siapa Dia. Bukan tentang siapa kita, bukan tentang apa yang kita inginkan. Kalau gereja sudah mulai memutuskan segala sesuatu, termasuk di dalam ibadah, sesuai dengan apa yang orang inginkan, atau bahkan sesuai dengan zaman, maka gereja tersebut harus bertobat. Sebab keinginan Tuhan adalah tetap sesuai dengan karakternya, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lanjut di sini dikatakan bagaimana mereka akan membangun atau membuat tabut perjanjian. Dikatakan di sini, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Nah, hasta itu sebenarnya adalah panjang dari siku kita sampai kepada ujung jari kita yang paling panjang, itu jari tengah. Jadi inilah hasta. Nah, karena hasta ini seperti ini, maka masing-masing negara itu memiliki panjang hasta mereka sendiri. Nah, bagi orang Israel diperkirakan sekitar 17-21 inci. Kalau dalam sentimeter kita bulatkan saja ke 45 cm. Oke. Nah, kalau kita menggunakan 45 cm, maka di sini panjangnya bisa kita katakan 112 cm dan lebarnya 67,5 cm. Jadi ini seperti sebuah kotak yang dibuat dengan panjang 112,5 cm, 112,5 cm dan lebarnya sekitar 67,5 cm. Oke, jadi itu yang akan dibuat, dan di sini dikatakan haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Kemudian haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Apa yang dimasukkan di sini adalah, jadi dibuat seperti kotak seperti itu. Kemudian untuk mengangkut kotak ini dipasanglah seperti gelang atau tempat untuk meletakkan nanti kayu pengusung. Jadi seperti gelang di keempat sudutnya, dan kemudian dibuat sebuah kayu pengusung, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Jadi orang mengangkutnya dengan kayu pengusung tersebut. Karena mereka masih dalam perjalanan. Dari perjalanan mereka dari nanti Gunung Sinai sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Sampai nantinya tabut perjanjian ini akan dimasukkan ke dalam kemah suci atau bait Allah. Jadi selama perjalanan mereka harus mengangkut dia. Nah, cara mengangkutnya seperti ini. Itu perintah Tuhan kepada orang Israel. Kemudian dilanjutkan dikatakan, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Nah, nanti kita akan tahu bukan hanya loh hukum yang dimasukkan di situ, tapi saat ini loh hukum. Oke, kedua batu atau kedua loh yang akan diberikan Tuhan kepada Musa, itu yang akan dimasukkan di dalamnya. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Jadi dia akan ditutup dengan emas murni. Nah, tutup di sini disebutkan sebagai pendamaian. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai mercy seat, yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah tahta pendamaian. Oke, jadi tutup ini seperti sebuah tahta yang disebut sebagai tahta pendamaian. Nah, kata pendamaian di sini sama dengan apa yang digunakan
di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 kepada Tuhan Yesus, yaitu pendamaian akan segala dosa kita. Nah, jadi Tuhan di sini secara tidak langsung memberitahukan kepada Israel bahwa ini adalah, atau tabut perjanjian ini adalah sebuah bentuk atau simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Di saat yang sama mereka bisa melihat di sana ada sebuah tahta pendamaian yang dimana itu juga menyimbolkan tentang pendamaian akan segala dosa mereka. Nah, kita harus mengerti dan memahami ketika Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia, Tuhan mau segala sesuatu yang terjadi di Israel, terlebih tentang penyembahan atau ibadah mereka kepada Tuhan, itu tertuju kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Selalu membuat mereka ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Sedangkan kepada kita, orang Kristen zaman sekarang, setiap ibadah kita itu harus membuat kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Oke, jadi makanya di sini bahkan tabut perjanjian itu dibuatkan sebuah tata pendamaian untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan akan kedatangannya untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka, itu sudah didamaikan oleh Tuhan dari segala dosanya. Oke, dan di sini dikatakan dari emas murni, dan di ayat 18 dikatakan, dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itulah. Kerup ini adalah seperti malaikat yang dibuat, oke, 2 buah, satu di ujung sini, satu di ujung sana. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi tentang kedua malaikat ini, dan ini menyimbolkan juga tentang bagaimana tahta Tuhan yang dikelilingi oleh para malaikat yang menjaga. Oke, jadi jelas sekali di sini bahwa ini hanya sebuah gambaran akan kehadiran Allah bagi orang Israel. Oke, Tuhan bukan di sini memberitahukan kepada orang Israel untuk menyembah patung, bukan. Tetapi ini adalah simbol kehadiran Allah, bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Ayat 19 dikatakan, buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Jadi jelas sekali di sini bahwa kedua malaikat itu ada di gambar atau seperti patung malaikat itu ada di sebelah ujung sini dan ujung sana, dan saling berhadapan, dan sayapnya mengembang ke atas. Itulah yang dilakukan. Ayat 21 sampai 22 dikatakan, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dalam tabut itu engkau harus menaruh law hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi tabut perjanjian ini di dalamnya ada 2 loh batu. Nanti kita akan tahu apa lagi yang diberikan di dalamnya sebagai pengingat kepada mereka. Loh batu sebagai pengingat kehadiran Allah di tengah-tengah kamu adalah jikalau kamu juga melakukan apa yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi itu sangat penting. Perintah Allah sangat penting. Ketaatan akan menghasilkan kekudusan. Jadi kalau kamu taat, kamu kudus, Allah hadir di tengah-tengah kamu. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak kudus, Allah tidak akan hadir di tengah-tengah kamu. Itu simbolnya dan pesan yang diberikan Allah melalui tabut perjanjian ini. Nah, Tuhan tahu kita manusia sering lupa. Apalagi bangsa Israel. Mereka tidak memiliki firman Allah yang lengkap. Mereka harus diberikan sesuatu untuk mengingatkan kepada mereka. Kepada kita orang Kristen sebenarnya tidak perlu banyak hal untuk mengingatkan kepada kita yang harus kita buat. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Alkitab. Makanya di dalam dunia orang Kristen yang paling penting adalah firman Tuhan. Oke, paling simbol yang mungkin paling bisa kita miliki adalah salib. Kenapa? Ketika kita melihat salib, kita melihat tentang penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kita mengingat itu. Tapi selain daripada itu, kita tidak memerlukan patung apapun untuk kita buat, untuk mengingatkan kita. Bahkan gambar-gambar itu tidak perlu. Karena itu hanya akan menyesatkan kita, membuat kita bahkan menyembah mereka. Makanya kita tidak perlu semuanya. Yang perlu adalah firman Tuhan.
Makanya pendeta yang mendirikan gereja atau STT di mana saya kuliah itu mengatakan di dalam rumah Tuhan lebih baik dibuatkan apa? Ayat-ayat firman Tuhan. Ketika orang masuk ke dalam gereja yang mereka lihat bukan patung, tetapi ayat-ayat firman Tuhan untuk mengingatkan kepada mereka siapa Tuhan, apa yang Tuhan sudah perbuat kepada mereka, dan siapa mereka di hadapan Tuhan. Itu yang penting, firman Tuhan. Jadi ayat Alkitab itu penting. Firman Tuhan ini sangat penting bagi kita untuk mengingatkan kepada kita. Bagi orang Israel, tabut perjanjian. Nanti ada lagi disebut sebagai meja roti sajian. Di sini di ayat 23 sampai 30 kita baca. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Jadi dibuat sebuah meja untuk memberikan roti sajian sebagai persembahan kepada Tuhan, dan kemudian meja ini juga diangkut sama seperti tabut perjanjian tadi dengan kayu penaga atau kayu yang mengangkut mereka. Jadi sama seperti tabut perjanjian tadi. Nah, hal yang perlu kita harus catat di sini bahwa ini berbeda, persembahan roti ini berbeda dengan apa yang dipercaya oleh para penyembah berhala. Sebab kalau orang yang menyembah berhala, mereka biasanya memberikan roti ini untuk diberikan makanan kepada dewa mereka, kepada Tuhan mereka atau Allah mereka yang mereka percaya. Sedangkan bagi orang Israel bukan memberi makan Tuhan. Kita harus ingat ini. Orang Israel tidak memberikan roti untuk Tuhan makan. Tuhan tidak butuh makanan. Sebab dia adalah Allah yang hidup dengan sendirinya. Tanpa makanan dia hidup. Sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Oke, kita tidak perlu memberikan Tuhan makan. Jadi di sini apa yang mereka lakukan atau orang Israel lakukan bukan untuk memberikan Tuhan makan, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyediakan segala keperluan mereka. Bahkan kebutuhan jasmani mereka seperti makanan. Jadi mereka memberikan ini, dan di sini dikatakan bahwa ini ada 12 roti. Oke, 12 roti yang diberikan. Di sini katakan ayat 29, haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendingnya, dan pialanya. Kemudian dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Jadi di hadapan Tuhan diberikan roti ini bukan untuk Tuhan makan, tetapi untuk sebagai simbol rasa syukur orang Israel bahwa Tuhanlah sebenarnya yang memberikan kita makanan setiap harinya. Oke, jadi kalau kita memiliki makanan setiap harinya itu hanya sekedar karena Tuhan menolong kita. Jadi kita serahkan kepada Tuhan sebagai simbol ucapan syukur kita kepadanya. Itulah mengapa mereka harus memberikan persembahan roti ini. Oke, kita lanjut di ayat 31 sampai 40 tentang kandil. Di sini dikatakan haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempahan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Nah, tombolnya di sini adalah ujung paling puncaknya sebagai tempat meletakkan lampunya. Oke, jadi jangan bingung ketika ada kata tombol di sini. Kemudian 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga padam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga padam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Kemudian juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu.
tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepasang emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi di depannya. Sepitnya, nah sepit di sini adalah untuk alat untuk meratakan sumbu. Pada masa itu orang Israel menggunakan yang disebut sebagai sepit, dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa diberikan Tuhan contoh bahkan di atas gunung itu untuk membuat kendil. Nah, kendil ini adalah tempat meletakkan lampu, ya. Jadi dia sebatang tempat atau emas begitu, dan kemudian memiliki cabang. Cabang 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Jadi cabang itu, dan di ujung cabang tersebutlah ada tombol ini di mana tempat meletakkan lampu. Jadi lampu ini harus dinyalakan. Nah, ini adalah kembali adalah sebuah simbol untuk bangsa Israel tentunya. Mereka melihat ini sebagai sebuah simbol. Nah, di dalam Alkitab kita tahu simbol daripada pelita. Pelita sebagai simbol daripada Tuhan sendiri memberikan mereka penerangan untuk memberitahukan kepada mereka jalan yang benar, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan juga bahkan untuk diri mereka sendiri sebagai terang di dalam dunia. Jadi ini harus mengingatkan bangsa Israel bahwa yang memberitahukan mereka kebenaran, yang menolong mereka untuk tahu kebenaran adalah Tuhan, dan juga adalah bagian mereka atau tugas mereka untuk menjadi terang di dalam dunia, yaitu untuk menjadi saksi bagi Tuhan, memberitahukan kepada bangsa-bangsa lain tentang Tuhan, yaitu Yahweh sendiri, sehingga semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini juga kembali kita ambil pelajaran untuk kita sebagai orang Kristen. Di dalam Alkitab kita selalu diingatkan bahwa kita adalah terang di dalam dunia. Kita harus mencari terang di dalam dunia, yaitu kita harus menerangi setiap orang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan memberitahukan mereka kebenaran dan menunjukkan kepada mereka apa itu kebenaran. Jangan ada di antara kita yang terangnya menjadi redup. Sebab di dalam Alkitab sebagai orang Kristen kita adalah terang, dan gereja juga adalah terang. Makanya kalau kita membaca kitab Wahyu dikatakan bahwa di sana ada yang disebut sebagai kekidian, 7 gereja, di mana Rasul Yohanes akan berbicara kepada mereka tentang 7 gereja tersebut. Disimbolkan dengan 7 kakidian. Kakidian adalah tempat meletakkan lampu, sama kandil. Gereja adalah terang bagi dunia. Kalau gereja adalah terang bagi dunia, maka gereja tidak boleh sama dengan dunia. Kalau gereja kamu begitu nyaman bagi orang yang datang dari dunia, berarti gereja kamu bukan terang dunia. Tetapi terang dunia adalah di mana seorang yang datang dari dunia masuk ke dalam gereja merasakan sebuah perbedaan yang sangat signifikan tentang apa yang dia dapatkan di dalam dunia dengan apa yang dia dapatkan di dalam gereja. Oleh karena itu setiap gereja yang mengubah cara ibadahnya, yang membuat cara ibadahnya untuk orang dari dunia merasa nyaman di dalam gereja, gereja tersebut bukanlah gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah yang bisa menerangi kegelapan, sehingga orang yang datang dari klub, orang yang datang dari kafe, orang yang datang dari tempat-tempat berbuat dosa, ketika mereka datang ke rumah Tuhan, mereka merasakan sebuah perbedaan yang membuat mereka harus memilih antara keluar dari dunia atau keluar dari gereja. Tetapi kalau gereja membuat dirinya menjadi sama seperti dunia, sehingga orang dari dunia datang ke dalam gereja dan merasa nyaman dan merasa tidak ada perbedaan, tidak perlu membuat pilihan antara tetap di dalam gereja atau tetap di dalam dunia, karena dua-duanya sama, bisa tetap berada dalam dunia, bisa juga tetap berada dalam gereja. Maka gereja tersebut sudah kehilangan fungsinya. Dan kalau kamu orang percaya kepada Tuhan, jangan berada di dalam gereja yang demikian, karena itu akan membuat kamu sama seperti mereka. Jadi saudara, kita harus sangat memperhatikan hal ini, sebab Tuhan sangat-sangat ingin segala hal yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya dan untuk menjadi saksi baginya di dalam dunia yang fana ini. Sebab itulah tugas kita, kenapa kita masih berada di dalam dunia ini. Jadi saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kembali saya ingatkan, tetap doakan untuk pelayanan ini,
supaya Tuhan senantiasa memberikan pertolongannya dan berikan saya juga waktu untuk merekam dan mengedit semuanya dengan baik, supaya saudara-saudara juga bisa melakukan renungan setiap hari. Kembali saya meminta maaf kalau ada hari di mana kosong, karena memang beberapa hari ini cukup sibuk, dan kiranya Tuhan menolong, memberikan saya kesehatan dan waktu untuk melakukan ini. Dan kembali saya ingatkan, kalau kita merasa terberkati dengan firman Tuhan yang kita renungkan, mari kita bagikan juga kepada orang lain, supaya mereka juga bisa merenungkan firman Tuhan dan belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.